Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, ketemu lagi dengan ibu ya nak. Di sini pagi ini kita kembali lagi dengan ibu Bu Ivo. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang bawa doa. Coba saya cek dulu ya, hadir semua atau tidak ya? Hadir semua ya. Oke, semua anak-anak ibu sudah hadir, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Coba anak ibu, Neri, ayo pimpin doanya bisa ya nak, silakan. Ya Bu, mari sama-sama teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru adalah usaha dan daya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke usaha dan daya, oke, ini ada ibu tampilkan sebuah gambar. Gambar apa yuk? Orang mendorong mobil Bu, ya. mendorong sesuatu benda Bu. Ada tiga situ orangnya ya. Orang pertama mendorong meja, orang kedua mendorong stroller, yang ketiga itu mendorong dinding ya, dinding. Oke, tadi kan ibu bilang kalau kita hari ini belajarnya tentang usaha dan daya, tapi yang ditampilkan ini adalah gaya. Nah, jadi apa sih sebetulnya hubungan gaya dengan usaha? Oke, nanti kita akan dapatkan jawabannya setelah kita lihat pelajaran kita satu hari ini. Oke, kita lanjut dulu ya nak. Oke, ada lihat gambar? Ya Bu. Oke, di situ ada gambar apa ya? Main ketapel Bu. Rasa ada anak-anak ibu juga ada yang udah pernah main ketapel ini ya. Nah, di situ ada pertanyaan ibu buat. Bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Mengapa karet ketapel harus ditarik dengan kuat? Coba yang punya pengalaman main ketapel ini pasti tahu jawabannya. Yang pertama, bagaimana cara menembak burung dengan ketapel? Menarik kuat karetnya Bu, Menarik kuat karetnya. Kenapa harus kuat ya? supaya kencang anaknya Bu, anak ketapelnya. Saya kencang anak ketapelnya, ya bagus. Begitu anak ketapelnya kencang, maka burungnya kena kalau dia pas sasarannya ya. Oke, bagus. Oke, jadi bagaimana menembak burung dengan ketapel? Ya kita harus tarik karetnya kuat. Tapi kita itu memberikan tenaga terhadap karet dengan kuat, sehingga ketapel tersebut tertarik dengan kuat dan anak ketapel tersebut bisa terlempar sangat jauh, tepat pada sasarannya. Kita lanjut. Oke, ini dia penjelasannya. Semakin kuat menarik ketapel, maka batu akan sangat jauh. Oke, dan semakin besar gaya F, maka perpindahan benda juga semakin besar. Berarti bendanya di situ adalah anak ketapel tadi. Jadi bagaimana anak ketapel itu bisa berpindah sangat jauh, maka kita harus kasih gaya terhadap tarik ketapel tersebut. Jadi di sini udah kelihatan ya apa sih gunanya kita belajar tadi gaya terhadap judul kita hari ini. Udah bisa diapakan sedikit ya nak? Ya Bu. Maka di sini ada tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Ada 5 tujuannya ya nak. Ibu minta anak-anak ibu membaca apa sih gunanya kita belajar untuk satu hari ini. Oke, ada 5 tujuannya, silakan jadi baca tujuannya ya. Kita lanjut. Jadi setelah belajar ini, nanti tujuan-tujuan ini akan kita dapatkan ya nak. Kita lanjut. Kita masuk pokok bahasan kita yang sesungguhnya untuk hari ini. Apakah itu usaha? Oke, mari kita amati sebuah gambar ini. Nah, ada di situ sebuah balok yang awalnya dia tempatnya di situ, di sebelah kiri ya. Kita berikan gaya sebesar F sejauh sehingga bendanya berpindah sejauh S. Itu yang balok yang garis putus-putus itu adalah balok yang sudah bertempat sejauh S ya. S itu adalah perpindahan balok tersebut. Oke, sebelum kita masuk bagaimana konsep untuk usaha, di sini ada sebuah LKPD, ada LKPD ibu buat. Ini nanti LKPD-nya ibu bagikan di Google Classroom kita ya nak. Bisa Bu. Bisa Bu. Oke.
Oke, kita lanjut. Oke, usaha. Dalam kehidupan sehari-hari itu usaha adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Tapi dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Oke, jadi usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut dapat berpindah tempat. Di situ gambarnya sudah saya buat. Saya lanjut ya. Usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, di sini ada gambar ya nak. Maka usaha itu searah dengan gaya yang diberikan kepada benda. Ini gambarnya sudah saya buat ya. Keterangan gambarnya sudah ada. Terlihat sesuatu dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Maka secara matematis usaha dilakukan oleh orang tersebut adalah maka rumus untuk usaha adalah W sama dengan F kali S atau hasil perkalian antara gaya yang diberikan kepada benda terhadap perpindahan yang dialami di mana F itu adalah gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya pakai meter, dan W di situ adalah usaha satuannya Newton meter atau sama juga dengan Joule. Oke, yang kedua kita lanjut, daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Satuan daya itu adalah watt. Adalah watt ya. Maka besarnya daya itu adalah hasil bagi antara usaha yang dilakukan terhadap satuan waktu atau P sama dengan W per T, di mana P daya satuannya watt, W itu adalah usaha yang dilakukan oleh benda satuannya joule, dan T kecil itu nanti adalah waktu satuannya sekon. Oke, selain watt, daya itu mempunyai satuan yang lain juga ya nak. Jadi nanti kalau ada di soal anak-anak ibu jumpai ada satuan lain selain watt untuk daya, gak usah bingung ya, jangan bingung nak. Memang untuk watt, untuk daya satuan daya itu bukan hanya watt. Maka dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu menghasilkan satuan watt sekon atau joule yang merupakan satuan energi. Oke, kita masuk ke contoh soal ya nak. Coba untuk contoh soal, mengerti semua untuk daya nak? Ngerti Bu. Ya Bu. Oke, bagus, anak ibu pintar-pintar ya, ngerti semua. Kita lanjut ke contoh soal ya nak. Di sini ada soal, ibu tuliskan, kita perhatikan sama-sama ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang masanya sama, dan ukurannya, yang massa dan ukurannya sama dengan gaya 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Maka berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Maka kita cari satu persatu ya nak. Untuk si Lani dulu, maka kita buat diketahui F gaya Lani itu 100 Newton, gaya Siti 400 Newton. Perpindahan benda yang dialami benda oleh gaya si Lani adalah sebentar, perpindahan benda yang dialami benda karena gaya si Siti itu adalah 40 meter. Ditanya adalah usaha untuk Lani dan Siti. Maka ditanya W Lani dan W si Siti ya. Maka kita cari satu persatu dulu untuk si Lani. Untuk si Lani, kita kan tahu bahwa rumus itu adalah F dikali S. Maka untuk Lani duluan, usaha Lani, W Lani sama dengan F dikali S. Jadi kalau untuk si Lani dicari, maka F si Lani dan S si Lani yang dimasukkan ya nak. W Lani sama dengan F Lani kali delta S Lani. Maka masukkanlah nilainya 100 Newton dikali 10 Newton, hasilnya 1000 Joule. Terus kita cari untuk si Siti, W Siti sama dengan F Siti dikali S Siti. 400 Newton dikali 40 meter, 1000 Joule. Maka besar usaha yang dilakukan oleh Lani sebesar Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh si Siti terhadap benda adalah 16.000 Joule. Jadi untuk itu seperti materi kita untuk hari ini sudah selesai untuk usaha dan daya. Maka dari apa yang kita pelajari dari tadi, Bu mau tanya dulu, kalau memang anak-anak Ibu sudah mengerti, dari tadi kan sudah mengerti semua. Ibu mau tanya dulu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Coba anak Ibu dulu, si Kemala,
Hadir, Bu. Apa kesimpulan yang bisa diambil, Nak? 1. Ayo. Usaha dalam fisika adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah, Bu. Oke, bagus. Oke, dapat kesimpulannya 1 ya. Kan sama-sama ya. Maka dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di sini ada 5 bisa dibaca ya, Nak. Maka di sini ada soal latihan Ibu kasih, Nak, dan ini juga ada di LKPD saya sisipkan. Jadi Ibu minta ini soal latihan dikerjakan dan tetap dikumpul juga ke Google Classroom kita. Sini pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tetap jaga kesehatan, tetap semangat apapun yang terjadi. Kita doakan pandemi segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali di kelas. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu.